Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sepanjang malam hari Tuhan sudah menjagai, menyertai kita dalam peristirahatan. Dan sebelum pagi hari ini kita melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama mau belajar dan merenungkan firman Tuhan, berdoa agar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang dapat kami balas selain kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu sepanjang malam hari. Hingga Tuhan Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang satu apapun, semua karena kemurahan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah bersama dengan Engkau sepanjang hari ini, mari ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, kemampuan, kekuatan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dan kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan 16. Sekali lagi, di dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Firman Tuhan ini tertuju kepada orang-orang Israel, di mana mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Kita tahu sendiri ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan mereka ke kota perjanjian di mana Tuhan telah berjanji kepada bangsa Israel pada saat itu. Kita bisa membaca ya, dari Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sampai ada beberapa yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan untuk membawa orang-orang Israel ini tunduk kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita bisa melihat dari bangsa-bangsa Israel ini? Mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Ketika mereka mengalami kemenangan mungkin, ketika mereka tidak sabar menanti akan janjinya Tuhan, mereka tidak sabar untuk menanti prosesnya Tuhan. Mereka merasa bahwa kok lama ya prosesnya Tuhan ini? Kok lama ya? Mana sih? Mana janjinya Allah? Sehingga apa? Kadangkala orang-orang Israel ini menyembah berhala. Kita bisa melihat di mana mereka membangun satu ilah-ilah lain. Mereka percaya kepada kuasa-kuasa lain. Mereka tidak sabar menanti dan menunggu akan janji yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Sehingga apa? Ketika mungkin mereka mengalami satu masalah, ketika mungkin mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami proses yang luar biasa, mulai dari kelaparan, mulai dari peperangan, penganiayaan, hingga apa? Hingga kematian. Karena apa? Karena mereka keras akan setiap setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kalau kita bisa melihat, bukankah banyak pertolongan Tuhan di dalam setiap orang-orang Israel? Tetapi apa? Mereka tidak percaya, mereka tetap tidak sabar menanti. Mereka hanya percaya mungkin ketika Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Tapi bagaimana ketika Tuhan izinkan proses demi proses itu terjadi? Bukankah ketika mereka mengalami setiap masalah, mengalami setiap musibah, bukankah mereka sendiri yang membuat mereka sendiri
merasa apa? Merasa dianiaya, dikucilkan. Mereka merasa tidak ada kedamaian, tidak ada pembelaan daripada Tuhan. Padahal di sini firman Tuhan katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Artinya apa? Bangsa Israel, di mana Allah telah memilih mereka menjadi anak-anaknya. Bangsa Israel yang dipilih oleh Allah untuk Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Tetapi apa? Mereka dikatakan adalah anak sulung daripada Allah. Tetapi apa? Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Hingga saat ini. Untuk itu, kita mau belajar. Kita mau belajar kepada Tuhan. Kita mau belajar tentang bagaimana bangsa Israel selalu tegar tengkuk. Percaya, lalu tidak. Percaya, lalu tidak. Menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita mengalami mungkin hal-hal yang kurang enak, apakah kita langsung mengatakan bahwa Tuhan melupakan kita? Bukankah kita ketika kita mengalami sesuatu yang bahagia mungkin, sesuatu kemenangan mungkin, kita mendapatkan berkat-berkat, Tuhan izinkan mungkin kita memenangkan sesuatu yang mungkin kita sudah cita-citakan, kita menganggap bahwa, oh iya itu karena saya. Oh iya itu karena kekuatan saya. Oh iya itu karena kepintaran saya. Kita lupa ada campur tangan Tuhan di dalam setiap kesuksesan kita. Bagaimana dengan masalah-masalah yang kita alami? Apakah Tuhan tidak menyayangi kita ketika saya dan saudara mengalami situasi yang tidak enak? Apakah karena Tuhan tidak mencintai kita? Maka dari itu mungkin masalah hadir, masalah terus berganti hadir, tidak ada putus-putusnya. Menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Waktu manusia mungkin kita sudah bisa lupa. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Karena masalah kita lupa mungkin akan setiap kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena mungkin banyak hal-hal yang terjadi. Ya, kesusahan mungkin terjadi. Kita merasa mungkin tidak adil di dalam dunia ini. Sehingga kita mencari kesalahannya Tuhan. Padahal Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi. Untuk apa? Untuk kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Untuk kita lebih dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Untuk kita belajar bahwa segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Mau tua, mau muda. Mau dia anak kecil, mau dia remaja. Kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita hebat di depan banyak orang. Sekalipun kita pintar dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan beri. Ingat, semua karena kemurahan Tuhan. Ingat, semua karena kasih setia Tuhan. Sampai saat ini kita masih ada. Sampai saat ini kita masih bisa melayani Tuhan. Bagaimana jika hari ini esok tiba-tiba Tuhan memanggil kita? Apakah kita masih mau menyimpan segala kesedihan, segala ketakutan, segala masalah kita? Apakah kita harus memikirkan masalah kita terus? Sampai pada waktunya Tuhan memanggil kita. Untuk itu, kita masih ada sampai saat ini. Mari kita mau fokuskan kepada Tuhan. Mari ketika engkau mengalami masalah, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jadilah orang-orang ataupun anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami kesenangan, tetapi ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi. Mari kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Agar apa? Agar kita melangkah ke depan. Kita merasa tenang. Kita merasa baik-baik saja. Karena apa? Karena kita percaya kepada firman Tuhan. Kita bukan percaya kepada omongan orang. Orang lain mungkin bisa menghinamu. Orang lain mungkin bisa meninggalkanmu. Orang lain mungkin bisa mengucilkanmu. Orang lain bisa meremehkanmu. Tetapi ingatlah. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menguatkan. Jangan mencari
kekuatan, jangan mencari kesenangan di tengah-tengah dunia ini ataupun orang-orang sekitar kita. Tapi marilah kita mau mencari kedamaian itu kepada Tuhan, mau membaca firman-Nya, memegang janjinya. Karena kebenaran firman Tuhan ini tidak ada kata-kata yang menyakitkan, tidak ada kata-kata yang melemahkan iman kita. Tetapi ketika mungkin kita belajar teguran, mungkin kita mendapatkan teguran lewat firman, kita dinasehatkan, itu menjadi kekuatan pegangan. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita, waktu manusia itu pernah akan bisa lupa, tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa. Karena apa? Di ayat 16 dikatakan, Tuhan telah menulis nama-nama kita di telapak tangannya. Artinya apa? Tuhan telah memberikan janji-janjinya. Bahkan apa? Tuhan telah menjagai, menyertai, mengingat kita senantiasa sampai pada waktu kesudahan. Tuhan tetapkan saya dan saudara ada di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini renungan firman Tuhan sampai di sini saja. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan banyak hal kekurangan yang kami alami. Tapi Tuhan, mari Engkau mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami mau belajar selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau memperkatakan firman-Mu setiap harinya. Kami mau membaca firman-Mu agar kami dikuatkan, agar iman kami diteguhkan. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kalau kadang-kala kami masih melupakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami, tangan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kehidupan kami, rancangan-rancangan-Mu Tuhan bukanlah rancangan yang gagal, tapi rancangan yang memiliki masa depan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau. Setiap apapun yang Tuhan bawa di tengah-tengah kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami percaya ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi anak-anak yang dewasa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau melangkah bersama Tuhan dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, biarlah semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang memberkati apa menjadi kebutuhan kami sepanjang hari ini. Keluar masuk kami, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami siap melangkah bersama-sama dengan Tuhan pada sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.